Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Biarkan wong cilik bicara. Bersama saya Kang Anton kembali lagi kita mengupas kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi wong cilik. Masih seputar kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di sekitar kita atau bahkan di seluruh Indonesia. Hari ini kami akan mengupas kembali terkait sengketa tanah antara Yayasan Pendidikan Kesehatan Karolus dengan ahli waris dari Bolot Pincisan yang terjadi di Jalan Tole Iskandar, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Teman-teman semua, ya, sengketa ini memasuki babak baru, ya. Di dalam suarakarya.co.id tanggal 14 November 2022 dari seseorang, ya, yang bernama Theo Adinarwan yang merupakan kuasa hukum dari ahli waris melaporkan YPKC ke Polda dengan 3 laporan, ya. Di dalam media online tersebut dijelaskan bahwa SAP Law Firm selaku kuasa hukum dari ahli waris Bolot Pincisan telah membuat 3 laporan ke pihak polisi, ya, terkait dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah atau memasuki pekarangan tanpa izin, dugaan pidana pemalsuan surat, dalam hal ini alas hak, atau menempatkan keterangan palsu di dalam akta autentik, serta pencemaran nama baik. Teman-teman semua, kalau kita telisik sampai di mana kasus ini, ya, jadi ada 2, yang satu yayasan, yang satu ahli waris, ya. Di dalam putusan pengadilan yang sudah saya bahas di bagian sebelumnya, ya, nomor 168 tahun 1996 dari Pengadilan Bogor, ya, mengatakan bahwa jelas di situ alas hak dari SHGP YPKC ada 155 dan alas hak dari Bolot Pincisan ada 156. Artinya apa? Yang diperebutkan adalah satu kotak, ya, satu tanah, satu peta bidang tanah, ya. 156 milik Bolot Pincisan, 155 milik YPKC. Itu tertuang dalam putusan pengadilan, ya. Saya tidak mengada-ada. Artinya apa? Ya, dunia ini hanya ada 2, siang malam, ya, baik benar, baik buruk, ya, benar salah, ya. Tidak ada yang abu-abu, terutama masalah sengketa ini. Artinya apa, teman-teman semua? Kalau kita berbicara antara 2 yang sengketa, Yayasan Pendidikan Kesehatan Karolus vs dari Bolot Pincisan, artinya ada 1 yang salah, ya. Karena ini sengketa, ya, sengketa antara keduanya. Sudah dipastikan ada 1 yang salah. Tidak mungkin kedua-duanya salah. Kalau kedua-duanya salah, berarti itu tanah milik siapa? Bukan milik keduanya, ya. Jadi kesalahan itu pasti ada di salah satu, ya. Nah, saya mencoba mengulik-ngulik sedikit sebelum berbicara layakkah ahli waris Bolot Pincisan melaporkan YPKC ke polisi, ya. Jadi teman-teman semua, tadi saya sampaikan bahwa alas hak dari YPKC ada 155 dan 155 itu, ya, sudah dicek di kantor kelurahan, itu adalah milik dari Insinyur Lukman Ashadi dengan luas 562 meter persegi, ya, kurang lebih segitu, ya. Jadi sudah sangat jelas, ya, 155. Kemudian teman-teman semua, ya, penelitian dari Kanwil BPN Jawa Barat juga mengatakan bahwa persil 155 itu bukan terletak di tanah yang diklaim oleh YPKC itu, ya. Jadi tanah yang diklaim YPKC itu adalah persil 156 milik Bolot Pincisan. YPKC adalah di sebelahnya di Pasar Segar, itu persilnya 155, ya. Itu sudah melakukan penelitian dari Kanwil BPN Jawa Barat, ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan
nomor objek pajak. Nomor objek pajak pun berbeda, ya. Bahwa YPKC mempunyai nomor objek pajak belakangnya 223. Sedangkan Bolot Pincisan dengan Persel 156 yang luasnya bidang adalah 20.000 sekian, itu NOP-nya adalah 389. Ini jelas yang berbeda. Yang anehnya adalah YPKC bisa menyerobot NOP itu menjadi 389. Ya. Ini semua bisa mencerna sebenarnya siapa yang salah di dalam sengketa tanah ini. Saya katakan tidak mungkin keduanya salah, pasti ada satu yang salah, ya. Tadi YPKC sudah saya ungkapkan persilnya salah karena dia mengaku klaim 155, tidak ditemukan juga bahwa alas hak yang diklaim YPKC dalam putusan PN Bogor itu dibeli dari Mariyati Slamet atau pengalihan hak oleh Mariyati Slamet, dan itu tidak ditemukan, ya, di kelurahan, di BPN baik Bogor, Depok tidak ditemukan, ya, karena ditemukan di letter C kelurahan hanya milik Insinyur Lukman Asadi dengan Persil 155. Ya. Kemudian tadi pajak yang harusnya 389 itu milik Bolot Pincisan, tapi kenapa bisa diambil alih oleh YPKC, dirubah namanya? Padahal YPKC dengan Persil 155 itu NOP-nya belakangnya 223. Di sini kita sudah melihat sebenarnya siapa yang salah dan layak tidak YPKC dilaporkan ke polisi, ya. Kita ulas lagi teman-teman semua bahwa YPKC pernah melaporkan M. Hasanuddin yang merupakan ahli waris dari Bolot Pincisan ke kepolisian dengan nomor LP 134 garis miring K garis miring N garis miring 94 garis miring Res tanggal 8 April 1994. Memang di kepolisian diproses, tapi di kejaksaan ditolak alias di SP3. Ya, artinya apa? Artinya ahli waris tidak menyerobot tanah itu, ya. Nah, logikanya lagi teman-teman semua, ya, ada dua yang bersengketa, yang satu melaporkan lawannya dan tidak terbukti, ya. Artinya apa? Ketika tidak terbukti itu lawannya mempunyai alas hak, ya, atau artinya alas haknya benar. Ya kan, ini logika loh, logika yang sangat mudah, ya. Jadi tahun 94 YPKC sudah melaporkan M. Hasanuddin, ya, dan itu di SP3 oleh kejaksaan, ya. Ya sederhana saya, artinya tidak terbukti bersalah. Hasanuddin mempunyai alas hak, ya, sesuai yang tertera di kelurahan, letter C-nya ada, ya, kiriknya ada, terus NOP-nya juga NOP dia, terus secara fisik juga diduduki oleh dia, ya. Jadi ini harus menjadi perhatian yang harus dicermati. Yang kedua, tahun 97, ya, M. Hasanuddin, ya, ini membuat laporan ke Polres Depok, Polresta Depok, ya. Tetapi laporannya adalah, ya, meminta, ya, klarifikasi dan perlindungan hukum terhadap tanah tersebut, ya. Dan apa jawaban teman-teman dari Polresta Depok? Dan ini menurut penelusuran dari Wong Cilik, kami mendapatkan berkasnya bahwa Polresta Depok juga mengatakan bahwa tanah itu letter C sesuai dengan cek kelurahan itu adalah milik Bolot Pincisan dengan Persil 156. Ya. Ya. Jadi itu milik Bolot Pincisan dengan Persil 156. Kemudian dicek di Kepala Pertanahan Depok juga itu milik Bolot Pincisan, ya. Kemudian di Kanwil juga itu milik Bolot Pincisan. Artinya apa? Polresta Depok sudah mengakui, gitu. Lah sekarang kok masih sengketa, bahkan ahli waris diusir pada tahun 2021.
untuk meninggalkan lokasi tersebut. Jadi pertanyaan saya tadi, layakkah YPKC dilaporkan ke polisi oleh kuasa hukum dari ahli waris? Saya bilang layak. Ya, dan inilah penyelesaian yang paling bagus. Tadi Hasanuddin sudah dilaporkan SP3 tahun 94. Hasanuddin juga menanyakan ke Polresta, ternyata itu tanah miliknya, ya. Terus ada surat kanwil yang menyatakan itu tanah miliknya. Surat Menko Polhukam itu juga tanah miliknya. Kalau peradilan itu saya pikir YPKC salah tafsir terhadap putusan pengadilan itu yang dibilang ingkrah. Tapi coba lihat, dibuka menimbang di pengadilan itu, ya, dan putusannya apa gitu. Itu yang harus dicermati. Dan laporan ke polisi ini menjadi kunci, ya, bagi ahli waris. Sekali lagi, ini menjadi kunci karena ketika ditemukan perbuatan melawan hukum atau tanda kutip adalah pidana terhadap pemalsuan dokumen, ya, sekali lagi, bukti pemalsuan dokumen atau keterangan tidak sesuai dengan akta autentik, itu akan terjerat pasal pidana, dan itu akan menggugurkan perdata yang dikatakan itu sudah ingkrah, ya, dikatakan sudah menang, sudah ingkrah, sudah berketetapan hukum. Bahkan yang di pengadilan pun tidak ada istilah menghukum, mereka kuasai tanah itu, mereka usir ahli waris itu. Ini masuk juga ranah penyerobotan. Ingat bahwa YPKC menurut saya melanggar dari putusan Pengadilan Negeri Depok. Keputusan Pengadilan Negeri Depok tidak ada menghukum, tidak ada eksekusi, ya, tidak ada menguasai hak milik, nggak ada, ya. Hati-hati, ini masuk pasal penyerobotan, ya. Jadi ada dua tadi. Nah, kalau dari kuasa hukum kemudian melaporkan ada 3, mungkin terkait dengan pencemaran nama baik, itu di luar konteks kepemilikan. Tetapi 2 tadi, ya, yang pasal pidana terkait dengan penyerobotan itu bisa terjadi. Nah, sekarang tinggal pembuktian, ya. Tinggal pembuktian karena dulu YPKC pernah melaporkan ahli waris, ya, melaporkan ahli waris tahun 94 dan itu tidak terbukti SP3. Artinya dugaan atau asumsi, ya, teman-teman bisa simpulkan, ketika ahli waris satunya tidak bersalah, berarti siapa yang bersalah? Karena ini tanah sengketa, ya. Jadi sangat tepat ketika ahli waris melaporkan masalah ini ke kepolisian, dan di kepolisian ada Satgas Mafia Tanah, dan tentunya ini bisa bisa dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum, dan tentunya ini menjadi delik pidana, ya. Jadi tinggal saran saya bahwa ahli waris harus pantau terus, ya. Ahli waris jangan lengah, ya. Tanyakan terus SP2HP-nya seperti apa, ya. Datangin terus dari pihak kepolisian sampai mana penyelidikan ini, tanpa ya, sekali lagi, bukan intervensi tetapi mengawal, ya. Karena tadi saya katakan, ketika 2 yang bersengketa pasti ada 1 yang salah, ya, ada 1 yang benar, karena tidak mungkin semuanya salah atau tidak mungkin semuanya benar, gitu. Ingat, hanya ada 2 kemungkinan itu. Sekali lagi, semoga laporan dari ahli waris Bulat Pincisan bisa menemukan jalan dan menjadi pembuka siapa sebenarnya mafia tanah yang ada di perebutan tanah di Jalan Tole Iskandar, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Bersama saya Kang Anton kembali lagi terus untuk menyuarakan wong cilik. Biarkan wong cilik bicara. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.